Salam, selamat pagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawali dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama diambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-16. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Demikian firman Tuhan. Di sekolah ketika belajar di sekolah SR, setiap hari Sabtu ada nyanyian yang senantiasa terdengar dari kelas 1 sampai kelas 6. Marujung do nuaik saminggu, alai basam dak songoni. Ai songon nani usehommu pasu-pasum torohaki. Lo songoni tujuluanon naeng tongosomui toktong. Buku ND HKBP nomor 327 ayat yang pertama. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 poin yang menarik yang dapat kita temukan melalui ayat yang singkat itu, yang dapat membantu kita untuk merenungkannya menjadi bekal yang amat berharga untuk hari yang diberikan Tuhan ini. Poin yang pertama, ketika kita mendengar kata hamba, kata pelayan, terus ada pengertian dalam benak kita bahwa itu adalah orang yang terbelenggu, orang yang tidak merdeka, tidak bebas, memiliki status yang rendah, boleh saja diabaikan dan tidak berhak memiliki kebebasan kemerdekaan. Dalam ayat yang singkat tadi, kita menemukan pemahaman yang baru. Hamba sungguh-sungguh memiliki kebebasan yang sejati, kebebasan yang sehat. Dalam ayat yang singkat itu, kita temukan sampai 2 kali untuk mengatakan, aku hambamu, plus aku anak dari hambamu perempuan. Tetapi menerima kemerdekaan, memiliki kemerdekaan. Apa yang mau kita ambil dari poin yang pertama ini? Hamba Tuhan yang ditebus oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan, dianugerahi menikmati kebebasan yang berarti. Artinya terikat pada Allah, akan menghidupi kebebasan yang sehat, kebebasan yang bermakna bagi orang lain. Tetapi memang hamba dunia ini, apakah itu hamba hawa nafsu, apakah itu hamba materi, harta, apakah itu hamba kuasa, dan lain-lain, akan terbelenggu. Ketika kelihatannya pada awalnya dia memiliki kebebasan, namun pada selanjutnya akan semakin terbelenggu pada apa dan pada siapa dia menghambakan diri. Poin yang kedua,
Dalam Bible bahasa Batak, perikop Mazmur 116 ayat 12 hingga ayat 19, di mana ayat 16 di dalamnya diberikan judul Roha Hamauliateon. Hati yang bersyukur, kesaksian dan juga pengakuan yang polos, pengakuan yang jujur dan sungguh-sungguh. Aku hambamu, aku hambamu, aku anak dari perempuan hambamu. Itulah sebenarnya esensi unuk dari Roha Hamauliateon, dari pemazmur ini. Pemazmur mengakui kasih, kebaikan dari Tuhan yang dia sudah terima, sungguh-sungguh tiada taranya jika diperbandingkan dengan hal-hal yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karakter yang dimiliki oleh hamba Tuhan banyak yang dapat kita uraikan. Tetapi kita batasi hanya dalam 2 karakter. Karakter yang pertama, hamba Tuhan yang diberi kebebasan kemerdekaan itu senantiasa berserah diri secara utuh, secara total kepada Tuhan. Dalam ketulusan hati, senantiasa berkata amin atas kehendak Allah. Dalam waktu yang sama, senantiasa bersikap kritis atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, hamba Tuhan dengan motivasi yang murni, giat melayani, giat bekerja, berusaha, berkarya, guna memberi manfaat bagi orang lain dan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam karakter inilah bahwa memang menaati hukum Tuhan, menyukai firman Tuhan, menjadi bagian daripada hamba Tuhan yang bebas itu. Dengan karakter yang seperti itu, hamba Tuhan naposoni dia bata yang sudah dikuduskan, dipanggil melalui kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Hamba Tuhan itu jauh dari kekhawatiran, jauh dari ketakutan, jauh dari sikap menyerah pada kondisi, menyerah pada keadaan, jauh dari sikap yang suka mencari kambing hitam. Namun hamba Tuhan itu akan senantiasa meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kehati-hatian, berusaha memahami semakin baik tantangan-tantangan yang dia hadapi, dan memandang lebih cerah dan lebih jernih rencana Tuhan yang lebih baik ke depan. Dan dalam waktu yang sama juga, hamba Tuhan itu senantiasa meningkatkan kesiapannya untuk bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Bersama dengan orang lain menikmati sukacita dan kebebasan. Bersama dengan orang lain untuk menghadapi penderitaan dan berbagai tantangan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan nats ini, ayat ini khususnya terhadap dunia sekarang, Indonesia sekarang, jemaat HKBP tidak ketinggalan di dalamnya, yaitu menghadapi COVID
menularnya virus corona. Ibu Bapak Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk hal-hal inilah kita hadapi sebagai hamba-hamba Tuhan yang senantiasa berserah diri kepada Tuhan, yang senantiasa meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, dan kesiapan untuk bersama-sama dengan orang yang lain untuk menghadapinya. Marilah dengan ikhlas, dengan tulus, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan semua pihak yang terkait untuk melakukan apa-apa yang amat sederhana tetapi sangat penting untuk kita lakoni dalam menghadapi COVID-19 ini. Untuk tidak tertular, mari kita kenakan masker. Mari kita jaga jarak. Mari kita stay at home. Mari kita semakin rajin cuci tangan. Untuk tidak terpapar, mari kita merawat dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Melalui olahraga, melalui makanan yang sehat, bukan makanan yang mahal, istirahat yang cukup, dengan semangat dan optimisme. Kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa sungguh-sungguh kita diciptakan sangat lengkap. Ketika virus ataupun bakteri boleh saja memasuki tubuh kita, tetapi dalam penciptaannya Tuhan telah turut serta menciptakan daya tahan kita melalui imunitas kita. Oleh karena itulah virus corona boleh saja memasuki tubuh kita. Meskipun kita sudah pakai masker, meskipun kita sudah jaga jarak, meskipun kita sudah cuci tangan, tetapi dengan imunitas kita yang cukup tangguh, cukup kuat, ketika virus itu mau menggerogoti kita, maka antibodi imunitas kita juga akan bangkit. Ini perlulah dipelihara. Sehingga kekuatan daripada antibodi kita, imunitas kita jauh lebih kuat daripada virus itu. Dengan olahraga, dengan makanan yang sehat, bukan makanan yang mahal, dengan istirahat yang cukup, dengan semangat dan optimisme. Mari bangkitkan semangat. Mari bangkitkan optimisme kita. Pada minggu-minggu ini, suasana Paskah masih menyelimuti, yaitu kemenangan Kristus. Oleh kemenangan Kristus, semangat Kristiani akan tetap menyala dan bahkan akan semakin berkobar. Kalahkan virus corona. Di sisi lain, kita tidak tahu berapa lama lagi masalah ini, tantangan ini. Tetapi kita harus kuat, termasuk dalam ketahanan ekonomi kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lammaloma hita mengatur nadong di hitai. Otik cukup, godang buidu sudah. Di pasu-pasu Tuhan ini mahita mengatur saluh nak kasih lehon nai. Asam manak sadia lilingai pe virus coronaon punah sen Indonesia sakwata daktalu hita di bawah ini. Hal nasarupa yang berkaitan dengan hal itu juga. Semangat para si rohaon asa tok-tok tapupuk. Asa tok-tok tapadenggan. Saudara-saudara kita yang amat membutuhkan hal itu. Kiranya gereja juga dapat berbuat sesuatu. Warga-warga yang diberkati Tuhan, yang mampu buka hati kita untuk mengulurkan tangan kita. Dan demikian juga ketika bantuan-bantuan datang nantinya,
apakah dari pemerintah, apakah dari swasta dan lain-lain sebagainya. Jika memang kita masih kurang pas untuk menerimanya, semangat hamba Tuhan kita akan mampu berkata, bukan sama saya, tetapi orang lain masih ada yang lebih pas untuk menerimanya. Selamat berkarya. Selamat menjalani akhir minggu ini di rumah yang diserami oleh firman Tuhan. Amin. Kita berdoa, dan doa ini kita juga lah nyanyian kita dalam hati, dan boleh kita menyanyikannya di rumah kita masing-masing dari buku ND nomor 327 ayat yang pertama tadi. Marujung don waik saminggu alai basam dak songoni ai songon nani usehomu pasu-pasum torohaki lawas songoni tujo luanom naik tongosomui toktong imadoho tanyata. Amin. Asin rohani tu hata Yesus Kristus dohot holong ni rohan de bata ama dohot persauran ni todi parbadiama nama dongani hitaon saluhukna. Amin.